Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alius Salam dari Penjas 2E dengan NPM 1921911181. Jadi kali ini saya akan menerangkan materi mengenai TBM motorik, yaitu teori belajar motorik. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian dari motorik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, motorik adalah sesuatu yang berkenaan dengan penggerak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Adapun perkembangan motorik menurut Emdang Rini Sukamti adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarapan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Menurut McGill Richard, gerakan keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Yang pertama ada keterampilan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuk, dan sebagainya. Yang kedua ada motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh, yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Yang kedua ada pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Drowatsky menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Meskipun tekanan belajar motorik adalah penguasaan keterampilan, bukan berarti aspek seperti domain kognitif dan afektif diabaikan. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari, dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik penampilan merupakan indikator dari pengembangan belajar atau penguasaan keterampilan yang telah dikembangkan, menjadikan seseorang dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semakin meningkatnya penguasaan keterampilan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk menampilkan keterampilan tersebut juga semakin singkat. Oleh karena itu, konsep belajar motorik berkaitan erat dengan konsep belajar yang dikembangkan oleh Gagne dan Bloom, yaitu perubahan sikap dan keterampilan atau perubahan yang terjadi pada domain afektif dan psikomotor. Yang ketiga ada karakteristik belajar motorik. Menurut Smith, menjelaskan karakteristik belajar motorik sebagai berikut. Yang pertama ada belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan perilaku tertentu. Dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya perubahan dalam organisme yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari keadaan sebelum berlatih. Proses belajar motorik dipengaruhi oleh dua macam kondisi, yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal meliputi karakteristik yang melekat pada dirinya, seperti kepribadian, intelijensi, tipe tubuh, motivasi, atau atribut lainnya yang membedakan dengan seseorang yang lain. Sedangkan kondisi eksternal adalah suatu keadaan di luar diri seseorang tersebut yang memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya penguasaan keterampilan motorik.
Yang kedua ada belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respons. Raha Tonkam menjelaskan hasil belajar diperoleh dari kondisi latihan atau pengalaman, bukan karena proses kematangan dan fluktuasi fisiologis. Yang ketiga ada kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum dapat dinyatakan tujuan belajar atau latihan adalah untuk memperkuat atau memantapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini biasa disebut dengan istilah kebiasaan. Istilah kapabilitas penting sekali maknanya karena berimplikasi pada suatu keadaan tertentu. Apabila telah terjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu kuat, keterampilan akan dapat diperagakan selama situasi yang ada mendukung. Hasil belajar motorik relatif permanen. Proses belajar selalu menghasilkan perubahan yang relatif permanen dan akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dan hal ini merupakan salah satu ciri dari belajar motorik. Salah satu dari tujuan belajar motorik selain untuk menguasai materi keterampilan yang dipelajari juga agar keterampilan yang telah dikuasai tetap dapat dipertahankan. Yang terakhir ada belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. Namun dalam kenyataannya, hasil belajar tidak selalu mengarah ke perbaikan. Jadi pengalaman yang sebelumnya kurang menyenangkan pernah terjadi dapat membuat seseorang mengalami trauma hingga ia tidak lagi ingin melakukannya karena takut terulangi. Yang keempat, materi keempat yaitu tahapan belajar motorik. Proses belajar gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian secara umumnya. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman belajar tidak dapat diukur secara langsung, karena proses yang mengantarkan pencapaian perubahan perilaku berlangsung secara internal atau dalam diri. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan. Yang kedua yaitu fase asosiatif. Fase asosiatif atau juga disebut fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana seseorang sudah mampu melakukan gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana seseorang mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Berkaitan dengan ketiga fase tersebut, belajar gerak pada awalnya membutuhkan tahapan pemahaman akan konsep dasar gerakan tersebut. Pada tahap selanjutnya, pemahaman konsep gerakan yang didapat melalui indera penglihatan diserap dan diekspresikan kembali melalui gerakan yang dipraktekkan secara langsung. Setelah proses tersebut berjalan dengan baik, maka pada akhirnya gerakan tersebut akan dikuasai penuh dan menghasilkan refleks yang baik pada berbagai kondisi. Untuk belajar gerak, seseorang harus mampu menguasai konsep dasar gerak tersebut, sedemikian sehingga keterampilan tersebut terinternalisasi dalam dirinya dan menghasilkan suatu keterampilan yang bersifat permanen. Belajar gerak memiliki tujuan jangka panjang, bukan sekadar temporer atau sementara.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.